Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan pada sehat, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, hari ini kami bersama tim dari Halimun National Park kedatangan tamu yaitu Christian asal Jerman. Kali ini kami akan mengeksplor kawasan Gunung Salak yang lagi hits nih, yaitu Kawah Ratu. Nah, ini adalah gerbang jalur pendakian menuju Kawah Ratu. Tapi kali ini kita menggunakan jalur yang lain. Atau kalian yang mau ke Puncak Manik, Puncak 1, Puncak 2 juga bisa lewat sini nih. Nah, yang di depan ini adalah Pak Riswandi, tour guide dari Halimun National Park, sekaligus owner dari website Halimun Salak National Park tour.com. Jadi kalau ada yang mau tur kemana aja seputar daerah Bogor, objek-objek wisata di Bogor, tentang Pulau Jawa sampai ke Bali, coba deh kunjungi website tersebut. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah dan kita akan melewati hutan hujan tropis. Udaranya sejuk banget. Kalau sudah berjalan memasuki hutan sekitar kurang lebih 1 jam, kalian akan melihat sungai kecil seperti ini. Airnya bersih, jernih. Saya berangkat bersama teman-teman berlima menggunakan jalur Via Cidahu. Estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 jam. Tergantung kalian masing-masing nih. Kalau jalannya santai atau banyak istirahat, itu bisa sekitar 3 jam sampai 3 jam setengah. Apalagi yang jarang olahraga nih, pasti banyak istirahatnya. Karena lewat jalur ini banyak tanjakannya, tapi masih aman untuk para pemula. Nah, jika kalian sudah berjalan kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai di Kawah Ratu. Dan kalian perlu jalan menuruni kawah ini dan nanti menyeberangi sungai kecil yang ada di bawah. Oke, sekilas tentang Kawah Ratu. Kawah ini terakhir meletus sekitar tahun 1938 dan membentuk kawah seperti ini. Ini adalah efek letusan Kawah Ratu. Di kawasan Taman Nasional ini terdapat 2 gunung, yaitu Gunung Halimun dan Gunung Salak. Kenapa dinamakan Gunung Salak dan Gunung Halimun? Gunung Salak mungkin bentuknya seperti salak, dan kalau Halimun itu dari bahasa Sunda yang artinya embun. Kawah Ratu adalah salah satu kawah aktif di Gunung Salak, Jawa Barat. Kawah ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Salak yang sudah berlangsung lama sejak ratusan tahun yang lalu. Gunung Salak sendiri dikenal sebagai gunung berapi tua yang masih aktif sampai sekarang dengan banyak kawah dan sumber panas bumi. Dan ini dia kawah utama yang paling megah di antara kawah-kawah lain yang ada di Gunung Salak. Dan yang di belakang ini adalah Fahri dan ini Ali. Meski jalurnya relatif ramah, Kawah Ratu tetap menyimpan potensi bahaya gas beracun nih, sehingga para pengunjung dihimbau untuk tidak terlalu lama berada di area kawah dan selalu mengikuti aturan keselamatan. Kawah Ratu terkenal dengan pemandangan kawah yang berasap, bau belerang yang khas, serta suasana hutan hujan tropis yang masih alami. Lokasinya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan ini menjadi salah satu tujuan favorit para pendaki dan para pecinta alam. Oke, selain jalur Via Cidahu, ada juga nih jalur pendakian Via Pasir Rengit, daerah Bogor, atau Via Andong. Nanti deh part kedua kita akan ajak kalian lewat Pasir Rengit.
Oke, ada sedikit tips nih, apa aja sih barang bawaan yang perlu dibawa. Yang pertama itu kalian wajib membawa makanan. Yang kedua air minum, ya minimal 1 liter lah, karena estimasi perjalanan sekitar kurang lebih 4 jam untuk pulang pergi. Yang ketiga jas hujan jangan lupa, dan seperti baju ganti, sepatu yang nyaman, dan obat-obatan karena kondisi jalannya lumayan nanjak nih. Banyak orang lihat gunung itu cuma dari puncaknya, tapi sedikit yang tahu gimana perjuangan sebenarnya, yaitu ada di langkah pertama. Setiap langkah di gunung selalu ngajarin satu hal, yaitu hidup gak perlu cepat, yang penting terus jalan. Oke guys, yuk jaga alam kita, jangan sampai dirusak. Jaga kelestarian alam. Gunung-gunung jangan sampai dirusak, karena gunung itu sebagai sumber kehidupan untuk manusia. Kalian tahu kan, hulu sungai itu berasal dari puncaknya gunung. Setiap detik berapa ribu liter air mengalir ke bawah. Gunung itu ibarat pakunya bumi. Jadi kalau dieksploitasi pasti akan ada bencana. Dan satu lagi nih, jangan buang sampah sembarangan. Karena tadi di sepanjang jalan saya lihat sampah itu, saya mohon untuk para pendaki bawa kembali sampah masing-masing. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Kalau suka jangan lupa subscribe channel ini, like dan share. Oke, see you later di video yang lainnya. Bye.